Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita berjumpa kembali dengan acara yang kita sangat nanti-nantikan, yaitu acara Menerima hari ini. Kita akan belajar firman Tuhan, siapkan hati kita supaya kita makin dewasa rohani. Kita akan buka terlebih dahulu acara Menerima hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh belajar kebenaran firman-Mu melalui acara Menerima hari ini. Kiranya Roh Kudus memberikan kepada kami hikmat, akal budi, kebijaksanaan untuk kami mengerti akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami pelaskan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Topik yang akan kita bahas dalam acara Menerima hari ini adalah total trust. Sekali lagi, topik yang akan kita bahas dalam acara Menerima hari ini adalah total trust, yang artinya percaya total. Jadi, itulah yang akan kita bahas untuk menguatkan kita supaya kita tahu bagaimana kita harus bersikap kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada seorang misionaris yang ada di Afrika. Dia mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Philip. Dia memang menginjil di benua Afrika. Nah, pada waktu itu anak laki-laki dari misionaris itu yang bernama Philip sedang bermain-main di kebun, dan tiba-tiba ayahnya melihat bahwa Philip sedang berada dalam keadaan bahaya. Maka ayahnya langsung berteriak kepada Philip, "Philip, bertiaraplah." Kemudian Philip berbuat apa yang diperintahkan ayahnya tanpa bertanya. Kemudian ayahnya berkata lagi, "Philip, sekarang merangkaklah kemari secepat mungkin." Lalu Philip melakukan dan mematuhi perintah ayahnya. Setelah dia bertiarap, dia merangkak secepat mungkin menuju ke ayahnya. Kemudian ayahnya berkata lagi, "Sekarang berdirilah dan berlarilah secepat mungkin kepadaku." Kemudian Philip menjalankan perintah ayahnya dan akhirnya dia sampai di pelukan ayahnya. Ketika dia sudah sampai di pelukan ayahnya dan dia menoleh ke belakang di tempat di mana tadi ia bermain, ternyata di atas tempat dia berdiri itu ada cabang pohon dan ada ular sepanjang 15 feet sedang bergantung di situ, dan ular itu akan menyerang Philip. Seandainya kalau Philip pada saat itu bertanya dahulu, "Ayah, mengapa engkau menyuruh aku bertiarap? Mengapa aku harus melakukan perintahmu?" Mungkin sudah terlambat bagi Philip untuk selamat dari pagutan ular berbisa tersebut. Nah, dengan cara percaya total kepada ayahnya, maka Philip menjadi selamat. Nah, seringkali kita tidak percaya secara total kepada Allah. Seringkali kita tidak percaya sepenuhnya kepada Allah. Seringkali kita bertanya-tanya terdahulu, lebih dulu kepada Allah, sehingga akhirnya kita tidak mau melakukan perintah Allah tanpa bertanya. Seharusnya kita tahu bahwa Allah tidak mungkin mencelakakan kita. Ketika Allah menyuruh kita berbuat sesuatu, mari kita berbuat tanpa bertanya. Karena kita yakin bahwa yang terbaik yang Tuhan akan berikan kepada kita. Itu sebabnya saudara sekalian, kita perlu untuk belajar dari kisah ini, bahwa Philip selamat karena Philip percaya total kepada ayahnya, sekalipun dia tidak mengerti kenapa ayahnya harus memerintahkan seperti itu. Demikian juga sikap kita, seharusnya kita percaya kepada Tuhan dengan secara total tanpa kita mempertanyakan kenapa Allah menyuruh kita. Nah, firman Tuhan mengatakan bahwa
kita harus percaya kepada Allah setiap waktu. Coba kita akan baca Mazmur 62 ayat yang ke-9. Dikatakan di situ, percayalah kepadanya, ini huruf besar, jadi kepada Allah, setiap waktu. Hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Nah, kita diberikan suatu nasihat yang sangat baik oleh firman Tuhan, supaya kita percaya kepada Allah setiap waktu. Demikian juga firman Tuhan mengatakan kita harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Sebagaimana dikatakan Amsal 3 ayat yang ke-5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi artinya kita percaya kepada Tuhan secara total dengan segenap hati kita. Tidak mendasarkan kepada pikiran dan pengertian kita sendiri. Jadi kalau Tuhan menghendaki demikian, kita juga harus percaya secara total tanpa harus bertanya, saudara ya. Kemudian Tuhan juga mengatakan kita harus percaya kepada Tuhan selama-lamanya. Jadi selama-lamanya kita harus percaya total kepada Tuhan. Dalam Yesaya 26 ayat yang keempat dikatakan di situ, percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Jadi kita sudah diberikan nasihat yang sangat baik, yaitu percaya kepada Tuhan setiap waktu, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, percaya kepada Tuhan selama-lamanya. Rasul Paulus kenapa mau menderita demi Yesus Kristus, demi Injil yang diberitakannya. Dan dia tidak pernah malu memberitakan Injil, karena Rasul Paulus tahu kepada siapa dia percaya. Dia tahu kepada Allahnya, dia tahu bagaimana dia harus percaya kepada Allahnya. Dalam 2 Timotius 1 ayat 12 dikatakan, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Luar biasa Rasul Paulus. Dia kenal betul dan dia tahu betul siapa Allah yang dia percayai. Itu sebabnya dia mau menderita. Dia tidak merasa malu. Dia yakin bahwa Allah yang dia percaya akan berkuasa memelihara apa yang sudah dipercayakan oleh Allah kepadanya. Bahkan dikatakan dia percaya hingga pada hari Tuhan. Ini suatu kepercayaan total yang sangat luar biasa yang Rasul Paulus berikan kepada Tuhan, karena dia tahu dan dia kenal siapa Allah yang dia percayai. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita perhatikan bahwa orang yang percaya kepada Tuhan itu adalah orang yang berbahagia. Dalam Mazmur 84 ayat yang ke-13 dikatakan di situ, ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Jadi manusia yang percaya kepada Tuhan semesta alam adalah manusia yang berbahagia. Karena Allah tidak akan mungkin mencelakakan manusia yang dikasihinya. Allah tidak akan mungkin merencanakan sesuatu yang akan mencelakakan manusia. Itu sebabnya kalau saudara perhatikan, kasih Allah begitu besar kepada manusia sehingga dia rela mati untuk manusia, menebus dosa manusia. Masakan dia akan menjerumuskan manusia kepada kebinasaan? Tentu tidak. Allah kita pasti Allah yang baik, yang selalu tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anaknya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita percaya kepada Tuhan secara total, kita pasti akan mempunyai masa depan yang baik. Kita pasti mempunyai kehidupan yang baik. Dan saya akan menerima hari ini dengan suatu ayat yang menyatakan bahwa orang-orang yang tidak percaya akan dimasukkan dalam lautan api yang menyala-nyala. Ya,
dalam api dan belerang, sebagaimana ditulis dalam Wahyu pasal 21 ayat yang ke-8, bahwa siapa saja yang mendapat bagian di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang atau dalam neraka kekal yang disebutkan di sini sebagai kematian kedua. Kematian pertama adalah kematian jasmani kita ketika kita di dunia ini, dan kematian kedua adalah kematian dalam lautan api yang menyala-nyala oleh api dan belerang, yaitu lautan api neraka. Neraka kekal itulah kematian yang kedua. Nah, Wahyu 21 ayat 8 mengatakan, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, sekali lagi orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Tentu kita semua tidak ingin masuk dalam lautan api neraka kekal. Kita ingin masuk dalam kerajaan surga. Kita ingin masuk dalam surga yang mulia dan tinggal bersama dengan Yesus sampai selama-lamanya. Untuk itu, marilah kita percaya total kepada Allah kita. Percaya total segenap hati kita kepada Allah kita. Dan saya percaya ketika saudara percaya dengan segenap hati, percaya dengan total dan percaya selama-lamanya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus Juru Selamat kita, maka kita semua akan diselamatkan dan kita semua akan masuk surga, mendapatkan hidup yang kekal dan tinggal bersama dengan Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, bagaimana kami harus memiliki total trust, percaya total kepada Allah kami, tanpa harus bertanya-tanya, tanpa harus bersandar pada pikiran kami dan pengertian kami sendiri. Kami tahu Tuhan, kadang-kadang Tuhan bertindak di luar pikiran kami, karena pikiran Tuhan bukan pikiran kami, jalan Tuhan bukan jalan kami. Tapi satu hal yang kami tahu adalah Allah tidak akan pernah mencelakakan kami. Allah punya rencana masa depan yang penuh harapan pada kami. Allah tidak mungkin akan menjerumuskan kami, karena Allah mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami melepaskan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.